got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam kondisi yang sehat dan berbahagia selalu. Kawan-kawan, marilah kita mulai pertemuan kita yang ke-11, pemetaan risiko bencana pada perkuliahan kita, yaitu manajemen bencana. Kawan-kawan, sejenak marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Semoga apa yang diajarkan mereka mendapatkan balasan yang berlipat, dan semoga nantinya juga ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bacaan pujian kebaikan kepada Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa untuk selalu waspada, untuk selalu menjaga diri, untuk disiplin, yang nantinya mudah-mudahan akan menyelamatkan kita, keluarga kita, komunitas kita, dan bangsa kita dari serangan COVID-19. Tujuan dari pertemuan kita adalah kawan-kawan nantinya akan mampu memahami indeks pengkajian risiko bencana sebagai atribut dari sistem informasi geografis. Kita mulai dari atau mengulangi apa yang telah disampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya untuk lebih memahami tentang risiko. Kita bisa melihat tampilan gambar kawan-kawan bahwa risiko bencana adalah potensi kerugian dalam kehidupan, kesehatan, dan penghidupan pada suatu komunitas untuk periode waktu tertentu di masa depan. Kemudian faktor ancaman berarti potensi peristiwa fisik dan kronis dari interval pengulangan masa lalu, probabilitas masa depan dengan besaran, durasi, batas spasial, dan intensitas tertentu. Faktor kerentanan berarti paparan, sensitivitas, ketahanan sebagai penduduk, kemudian ukuran ekonomi, penggunaan lahan, aset budaya, jasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang dapat mengurangi dari resiko adalah faktor kapasitas, berarti kemampuan sumber daya, kemampuan komunitas, lembaga, dan pemerintah untuk melakukan mitigasi. Artinya kawan-kawan, risiko bencana sebenarnya dapat dihindari atau mungkin agak susah ya dihindari, paling tidak akan dikurangi. Kita bisa melihat pada tampilan bagaimana orang berdiri di sebelah dari gunung tersebut. Apabila dia bergeser, maka dengan kapasitasnya dia memindahkan diri ke situ, berarti risiko akan terkurangi. Tetapi mungkin untuk memindah gunung itu mungkin agak susah, sehingga untuk menghilangkan ancaman akan agak susah juga, bahkan mungkin tidak mungkin. Lanjut. Nah, kita juga dapat melihat kawan-kawan pada tampilan ini, kita misalkan aja ancaman tsunami megatrust Jawa akibat subduksi dari lempeng Eurasia dan Hindia, Australia Hindia, mengakibatkan adanya gempa besar yang dapat menyebabkan tsunami pada penduduk yang padat, pada kondisi kota-kota yang ada di pesisir akan mungkin berdampak lebih besar, resikonya jadi korban akan tinggi. Tetapi pada kawasan yang jarang, korban akan lebih sedikit atau resikonya akan menjadi rendah. Mungkin ini gambarannya kawan-kawan. Seperti pada pertemuan sebelumnya, metode penyusunan peta risiko bencana adalah terdiri dari indeks-indeks, yaitu indeks ancaman, indeks kerugian, indeks penduduk terpapar, dan indeks kapasitas. Yang kemudian dari indeks ini dibuatlah peta ancaman, bukan peta indeks ya, peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas
yang selanjutnya di overlay menjadi peta resiko bencana. Kita mulai dari indeks ancaman bencana. Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan kemungkinan ancaman yang terjadi dan besaran dampak bencana yang pernah tercatat. Indeks disusun berdasarkan data dan catatan. Kemudian 3 kelas ancaman yaitu rendah, sedang, dan tinggi sesuai dengan Renas PB terdapat 14 jenis bencana. Dan perlu diingat bahwa setiap daerah tidak memiliki atau tidak harus atau tidak akan memiliki semua jenis bencana tersebut. Pada dasarnya kawan-kawan, kita tidak harus membuat sendiri peta ancaman. Mengapa? Karena peta ancaman itu sudah semestinya disusun oleh lembaga atau kementerian terkait yang memang memiliki tupoksi untuk mempersiapkan peta-peta tersebut. Seperti gempa bumi itu dari Pusgen, longsor dari SDM, gunung api dari BVMBG, banjir dari PU dan BIG, kemudian kekeringan dari BMKB dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kalau belum dikeluarkan oleh lembaga, artinya mungkin ancaman itu belum SNI atau Standar Nasional Indonesia, tetapi tetap aja bisa digunakan, sehingga harus menggunakan metodologi yang telah ditentukan. Ini seperti ancaman tsunami, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan permukiman, kemudian ada gelombang ekstrim dan abrasi. Selanjutnya kita menuju ke komponen kerentanan untuk menuju ke indeks-indeks selanjutnya. Komponen kerentanan itu adalah overlay dari kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan ekologi yang masing-masing kemudian diturunkan berdasarkan dari kepadatan penduduk, kepekaan sosial, kemudian PDRB per sektor, kemudian penggunaan lahan, kemudian ada juga kerentanan bangunan dan kerentanan prasarana, kemudian untuk kerentanan ekologi diturunkan menjadi penggunaan lahan atau kawasan lindung. Selanjutnya kawan-kawan, kita menuju ke indeks penduduk terpapar. Penentuan indeks penduduk terpapar dihitung dari komponen sosial budaya yang diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan kelompok rentan pada suatu daerah. Indeks ini baru bisa diperoleh, ingat ya, pertemuan sebelumnya, setelah peta ancaman untuk setiap bencana selesai disusun. Data yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selain dari nilai indeks dalam bentuk kelas, komponen juga menghasilkan jumlah jiwa penduduk yang terpapar ancaman bencana pada suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. Nah, ini kawan-kawan, peran geografi yang terbiasa dengan berbagai pendekatan yang terpadu sangat memungkinkan survei penduduk terpapar menjadi bidang kajian yang menarik dari kawan-kawan. Kemudian kita menuju ke indeks kerugian. Indeks kerugian diperoleh dari komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan. Indeks kerugian baru dapat diperoleh sama seperti sebelumnya setelah peta ancaman untuk setiap bencana selesai disusun 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penghitungan ini juga akan menghasilkan potensi kerugian daerah dalam satuan rupiah. Kemudian kita menuju ke kerentanan ekonomi. Indikator yang digunakan adalah luas lahan produktif dalam rupiah, dikonversikan dalam rupiah ya, ada sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak, dan produk domestik regional bruto. Kemudian bobot indeks kerentanan ekonomi hampir sama untuk semua jenis ancaman, kecuali untuk ancaman kebakaran gedung dan permukiman, karena aset gedung dan permukiman juga harus dihitung. Kemudian ada kerentanan fisik. Indikator yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah kepadatan rumah, ketersediaan bangunan atau fasilitas umum, dan kesediaan fasilitas kritis. Kemudian ada indeks kerentanan fisik, hampir sama untuk jenis ancaman kecuali pada kekeringan. Indeks kerentanan fisik diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk,
rumah permanen, semi permanen, dan non permanen, kemudian ketersediaan bangunan topasum dan ketersediaan fasilitas kritis. Kerentanan lingkungan, indikator yang digunakan untuk kerentanan lingkungan adalah penutupan lahan, hutan lindung, hutan alam, hutan bakau atau mangrove, rawa dan semak belukar. Kemudian indeks kerentanan fisik berbeda-beda untuk masing-masing jenis ancaman dan diperoleh dari rata-rata bobot jenis tutupan lahan. Parameter konversi indeks kerentanan lingkungan digabung melalui faktor-faktor pembobotan. Nah, kita menuju ke indeks kapasitas. Indeks kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for Action atau kerangka aksi Hyogo. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian. Indeks kapasitas didasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Unit analisis terendah adalah kabupaten kota sehingga nilainya sama untuk setiap kabupaten kota. Penghitungan tingkat ketahanan daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan peta ancaman bencana pada daerah yang sama. Nah, indikator pencapaian ketahanan daerah dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu level 1. Daerah telah memiliki pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa rencana atau kebijakan. Level 2, daerah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan yang sistematis. Level 3, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Untuk level 4 dinilai dengan mengukur dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah dengan telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial, ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Kemudian level 5 dinilai dari capaian yang komprehensif yang telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. Kita melanjutkan ke metode penghitungan indeks kapasitas. Indeks kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus atau FGD kepada beberapa pelaku penanggulangan bencana di suatu daerah. Panduan diskusi dan alat bantu untuk memperoleh tingkat ketahanan daerah telah ada, dapat dilihat nanti. Berdasarkan tingkat ketahanan daerah yang diperoleh dari diskusi terfokus tersebut, diperoleh indeks kapasitas. Indikator yang digunakan untuk peta kapasitas adalah indikator HFA, yang terdiri dari aturan dan kelembagaan, kemudian peringatan dini dan kajian risiko bencana, kemudian ada pendidikan kebencanaan, ada pengurangan faktor risiko dasar, dan pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. Karena kelas indeks ada 3, maka tingkatan ketahanan juga dikonversikan menjadi 3 kelas, meliputi rendah, tingkat ketahanan 1 dan 2, sedang, tingkat ketahanan 3, dan tinggi di tingkat ketahanan 4 dan 5. Selanjutnya kawan-kawan, dari pertemuan ini, dari banyaknya data yang akan dipakai, dibutuhkan memang keseragaman satu data satu peta. Kemudian atribut pengkajian risiko bencana merupakan bidang yang sangat berkaitan dengan keilmuan kita, yaitu yang kita pelajari saat ini, yaitu ilmu geografi. Link atau tautan keilmuan sejak kawan-kawan pelajari cabang-cabang ilmu geografi sejak semester 1 akan sangat berperan dalam kajian kebencanaan, khususnya penyusunan peta risiko bencana. Secara umum, kajian geografi fisik dan sosial akan banyak membantu kawan-kawan mahasiswa dalam penyusunan peta risiko bencana.
Ya, selanjutnya kawan-kawan ingat kita selalu ada tugas mingguan karena posisi kita masih daring. Tugas ini sebagai presensi dan penilaian mohon dikerjakan di direktori di psikologi, langsung dikerjakan di situ ya. Akhirnya kawan-kawan kita sampai pada pertemuan kita yang ke-11 ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha sehat dan berpikiran positif dan bahagia selama kondisi pandemi ini. Akhirnya marilah kita tutup pertemuan kita dengan pujian kebaikan juga kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.